Para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong, Kamis 25 Februari 2021. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Matius, bab 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya sangat tertarik pada bagian akhir dari Injil hari ini yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada sebuah kisah tentang seorang pastor. Pada siang hari dia pergi ke dalam gereja dan berdoa. Dan ketika selesai berdoa, dia melihat seorang yang tidak biasa, dengan pakaian yang compang-camping, dan kemudian di tangannya itu ada nasi bungkus, berlutut di hadapan tabernakel, dan dia berdoa. Setelah berdoa, orang itu tinggalkan gereja. Dan karena penasaran, hari-hari berikutnya, pastor itu ingin berjumpa dengan orang tersebut. Dan kesempatan itu tiba. Dan setelah ditanya, ternyata orang tua itu bernama Simon. Dia bekerja di sebuah pabrik di sekitar gereja itu. Dan waktu istirahatnya cuma 30 menit. Karena itu dia datang ke hadapan Tuhan. Di depan tabernakel dia berlutut. Bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat bagi dia. Dan menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kerinduan hatinya kepada Tuhan. Dan bagaimana kemudian pastor ini dia berlutut di hadapan tabernakel. Dan dia mengikuti cara doa dari Simon. Nah, hari-hari berikutnya, Simon tidak muncul lagi di dalam gereja itu. Dan setelah pastor itu pergi ke tempat pabrik, ditanya ternyata Simon berada di rumah sakit. Nah, Simon sendiri selama berada di rumah sakit itu, ternyata dokter perawat itu mengikuti cara doa dari Simon. Dan pada kesempatan pastor mengunjungi Simon di rumah sakit, ada sebuah senyuman manis dari Simon. Senyuman manis itu juga terpancar dari para dokter, para perawat yang ada di situ. Dan pastor sangat bersyukur karena Simon datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu. Dan lebih dari itu para sahabatku yang terkasih, apa yang Simon sudah perbuat, ternyata diperbuat juga oleh orang lain. Dan itu menyebar untuk siapa saja. Inilah para sahabatku yang terkasih. Ketika kita minta, ketika kita cari, dan ketika kita ketuk pintu Tuhan, maka pintu kasih dan kerahiman Tuhan itu diberikan kepada siapa saja. Dari kisah Simon tadi, saya merenungkan, Tuhan itu ternyata dia sejauh doa saja. Maka untuk berjumpa dengan Tuhan, itu masuklah dalam kehidupan doa. Dan tentunya doa punya dua cara. Yang pertama itu bisa dengan ungkapan kata-kata kita keluar suara kita. Tetapi juga bisa doa yang kedua, yaitu masuk dalam keheningan. Biarlah Tuhan berbicara sendiri dalam keheningan itu sendiri. Dan banyak orang berkata, para sahabatku yang terkasih, saya dan para sahabat itu adalah pengemis-pengemis di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pengemis, maka kemudian panggilan saya itu adalah panggilan untuk mengemis datang ke hadapan Tuhan. Maka ketika kita mengemis kasih Tuhan, mengemis kerahiman Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu hadir dalam doa-doa kita. Karena itu, kalau kita sungguh-sungguh mau merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada dalam perjalanan hidup kita, jangan lupa untuk berdoa. Sesibuk-sibuknya kita semua dalam pekerjaan ini, kembalilah, ambillah waktumu untuk datang, meminta, mencari, dan kemudian mengetuk pintu kasih Tuhan. Karena itu,
Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.